أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Afandi, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi hukuman qisas sebagai tujuan hukum dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 di dalam kitab tafsir Fi Zilalil Quran yang dikarang oleh Said Qutb. Baik, ma'asyiral muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yang saya paparkan tadi tentang judul, yaitu tentang hukum qisas ini terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 79, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu, dan suatu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179. Baik, kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang Islam. Mengapa? Karena tidak semua orang Islam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah ini dijelaskan, diserukan untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena identitas iman memiliki konsekuensi bahwa yang bersangkutan akan mau menerima segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dijelaskan di dalam ayat ini di Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 ini adalah bahwa hukuman qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh yang dilakukan dengan sengaja. Nah, ini ialah orang yang merdeka di qisas karena membunuh orang yang merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Baik, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemaafan ini dengan diterimanya diat oleh keluarga terbunuh dari pembunuh sebagai imbalan, sehingga pelaku kejahatan pembunuh itu tidak dibalas bunuh. Apabila keluarga si terbunuh itu menerima dan merelakannya, maka ia dapat menuntut pembayaran itu dengan cara yang baik, rela hati dan sikap kasih sayang. Nah, kemudian Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman dengan syariat diat ini, karena diat mengandung keringanan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat di dalam surah Al-Baqarah tadi yang dijelaskan. Artinya apa? Yang lebih berat lagi ialah siksaan yang diancamkan kepadanya di akhirat. Ia kalau membunuh lagi harus dihukum bunuh dan tidak dapat diterima diatnya, karena pelanggaran sesudah masing-masing pihak saling merelakan dan saling menerima berarti merusak perjanjian dan mengabaikan kerelaan serta membangkitkan dendam hati jernih.
Artinya membangkitkan dendam setelah hati yang jernih, setelah hati yang suci dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Tetapi mereka merasakan lagi bangkit dendam pada diri mereka. Nauzubillah. Itu adalah salah satu sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu akan disiksakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa ayat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 ini adalah ayat yang mansukh, dihapuskan oleh ayat, yaitu ayat 45 surah Al-Maidah yang turun sesudahnya, dan yang menjadikan pembalasan pembunuhan terhadap suatu jiwa dengan dihukum bunuh juga si pelaku sendiri secara mutlak. Dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Baik, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya mengenai sebab turunnya ayat ini, Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim meriwayatkan, telah diinformasikan kepada kami oleh Abu Zur'ah, Yahya bin Abdullah bin Bukair, Abdullah bin Luhai'ah, dan Atha' bin Dinar dari Sa'id bin Jubair mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yakni apabila dilakukan dengan sengaja orang merdeka dengan orang merdeka. Mereka mengatakan bahwa pada waktu itu ada dua suku bangsa Arab saling berperang. Ada dua suku bangsa Arab yang saling berperang pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa kebodohan. Nah, beberapa waktu sebelum datangnya Islam. Nah, maka di antara mereka terjadilah pembunuhan dan pelukaan. Artinya terjadi sobekan pada tubuh mereka, pelukaan. Nah, sehingga mereka membunuh budak-budak dan kaum wanita. Kemudian sebagian mereka tidak membalas atas sebagian yang lain, sehingga datangnya agama Islam. Agama Islam adalah agama yang lurus, rahmatan lil alamin. Itu adalah agama yang Islam. Agama Islam. Baik kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari kedua suku itu bertindak berlebihan terhadap yang lain dalam jumlah dan harta. Nah, kemudian lantas mereka mengadakan janji setia secara internal itu dalam, bahwa mereka tidak rela sehingga mereka mengadakan janji setia, sehingga mereka membunuh orang merdeka, sekalipun orang itu cuma membunuh budak saja, dan membunuh laki-laki meskipun laki-laki itu hanya membunuh seorang perempuan. Nah, dengan adanya kejadian itu maka turunlah suatu ayat yang artinya orang merdeka dibalas dengan membunuh orang merdeka. Kemudian seorang budak dibalas dengan membunuh budak. Kemudian perempuan dengan perempuan. Nah, ayat ini adalah ayat yang mansukh, dihapuskan oleh ayat yang artinya jiwa dibalas dengan jiwa. Itu yang terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45. Jiwa dibalas dengan jiwa. Dan diriwayatkan juga dari Abu Malik bahwa ayat itu nasak dengan firman Allah, jiwa dibalas dengan jiwa. Tetapi kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat Said Qutb di dalam kitab Fi Zilalil Quran, nah, ayat ini memiliki tempat yang berbeda dengan ayat an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa, dan masing-masing memiliki bidang yang berbeda. Nah, ayat an-nafsu bin nafsi itu bidangnya adalah permusuhan yang bersifat perseorangan dari seseorang tertentu terdapat terhadap seseorang tertentu pula, atau dari beberapa orang tertentu terhadap seorang yang tertentu, atau terhadap beberapa orang tertentu. Maka
si pelaku tindak pidana itu dijatuhi hukuman kalau dia membunuh tadi dengan sengaja hendak membunuh. Adapun ayat yang sedang kita bicarakan ini yaitu ayat al-hurru bil hurri. Orang merdeka dibalas dengan merdeka. Penjelasannya apa? Kata Said Qutb ialah dalam konteks pelanggaran kolektif seperti keadaan dua suku Arab di atas, di mana terjadi pelanggaran oleh satu keluarga atas keluarga lain, satu kabilah atas satu kabilah lain, atau satu jamaah atas satu jamaah. Nah, sehingga terjadinya pelanggaran atau pembunuhan itu bisa atas orang merdeka, budak dan wanita. Baik, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ialah kisos itu bukanlah pembalasan untuk menyakiti. Bukan pula untuk melampiasi sakit hati kita kepada seseorang yang telah membuat kita sakit hati. Tetapi ia lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan. Di jalan kehidupan, bahkan ia sendiri merupakan jaminan kehidupan. Itu adalah yang dimaksud dengan kisos sebenarnya. Baik, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang implementasi hukuman kisos sebagai tujuan hukum di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sampai 179, di dalam kitab Fi Zilalil Quran yang dikaryakan oleh Said Qutb. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.